Cara budidaya semangka hasilkan panen buah semangka lebih manis dan beratnya sangat memuaskan? Pasti dulur penasaran dengan cara menanam semangka yang sudah terbukti hasilnya. Bukan lagi sekedar impian, inilah yang sudah dirasakan oleh mitra kami para petani semangka di Indramayu, Jawa Barat. Hasil panen yang didapatkan lebih baik dari panen sebelumnya, dan kali ini jenis yang digunakan petani semangka di Indramayu adalah semangka inul. Dengan bentuk fisik lebih lonjong dari semangka pada umumnya, berat dan panjang buah yang dihasilkan lebih maksimal. Sudah bukan rahasia lagi dulur, kalau ingin sukses membudidayakan semangka. Para petani semangka di daerah Kecamatan Gabus Wetan, Indramayu, membuktikan hasil yang asli nyata. Tentu ini menjadi salah satu hal yang bagus untuk dulur petani semangka lainnya lebih mengembangkan kualitas hasil panennya. Namun sebelum itu, dulur perlu mengetahui lebih apa saja yang menarik dari segi bisnis pada semangka inul yang satu ini. Berikut ulasan selengkapnya. Daftar isi. Potensi market budidaya semangka. Komoditas semangka pada umumnya memang sudah menjadi jenis buah yang memiliki nilai jual stabil di pasaran. Maka dari itu semangka dengan jenis semangka inul inilah yang memiliki kualitas yang juga tak kalah prospektif. Secara memang hasil yang sudah dibuktikan oleh mitra kami di Indramayu, secara fisik semangka inul memang berbeda dengan jenis semangka pada umumnya. Selain itu semangka inul juga memiliki waktu panen lebih cepat dibanding jenis lainnya. Semangka inul mitra GDM. Salah satu karakteristik semangka inul yang memiliki nilai jual bagus yaitu kualitas buah semangka lebih manis dan legit, memiliki bobot yang lebih besar dan panjang, daging buah lebih merah dan terlihat segar. Berat buah melebihi 2 kg yang akan mempengaruhi harga jualnya. Karakteristik buah semangka inul di atas inilah yang sudah dihasilkan oleh petani semangka di Indramayu. Mereka mendapatkan panen dari cara menanam semangka yang tidak hanya bagus secara penampakan atau fisik saja namun berat yang menunjang kualitas harga jual. Lalu apa saja rahasia para petani Indramayu mendapatkan hasil yang memuaskan? Perlu dulur ketahui juga menanam semangka dalam skala besar perlu tahapan penting yang menunjangnya. Simak selengkapnya berikut ini. Syarat tumbuh tanaman semangka. Cara menanam semangka yang pertama yaitu dengan mengikuti syarat tumbuh tanaman semangka. Lahan budidaya semangka inul mitra GDM. Dengan mengikuti syarat tumbuh tanaman semangka, dapat dipastikan tanaman semangka akan tumbuh dengan maksimal. Berikut adalah syarat tumbuh tanaman semangka. A. Jenis dan pH tanah. Jenis media tanah yang disenangi oleh tanaman semangka adalah tanah yang mengandung bahan organik dan unsur hara tinggi, gembur, bersih dari gulma. Serta tanaman semangka dapat terkena langsung sinar matahari tanpa ada tanaman tinggi yang menaungi. Tanaman semangka dapat tumbuh maksimal pada pH normal yaitu 6-7. Oleh karena itu, sebaiknya dulur-dulur rutin untuk melakukan pengecekan pH tanah. Apabila pH tanah asam atau di bawah 6, maka sebaiknya segera melakukan penaburan dolomite atau kapur pertanian agar pH tanah kembali normal. B. Ketinggian lahan tanam semangka. Tanaman semangka akan tumbuh baik di dataran rendah ataupun dataran tinggi dengan kisaran antara 0-1000 meter di atas permukaan laut. Wilayah yang cocok untuk budidaya semangka adalah wilayah yang kering dan rendah dalam penguapan air. C. Iklim atau suhu. Tingkat kelembaban udara yang cocok untuk budidaya semangka adalah rendah dengan curah hujan 40-50 mm per bulan dan suhu sekitar 25 derajat Celcius saat siang hari. Kondisi lingkungan tempat budidaya semangka milik mitra kami di Indramayu tergolong kering apalagi masa tanam juga bertepatan musim kemarau. Maka ada salah satu hal yang menunjang intensitas syarat tumbuh tanaman semangka sesuai dan menjadikan pertumbuhan semangka tumbuh optimal. Apa saja itu? Sebelum itu dulur harus mengetahui mengenai pemilihan benih semangka secara tepat. Persiapan benih semangka. Setelah melengkapi syarat tumbuh tanaman semangka, langkah berikutnya dalam cara menanam semangka yaitu dengan memilih benih semangka yang baik. Dalam membeli benih semangka, pastikan benih tersebut merupakan benih unggul yang terdapat sertifikat. Dari penampakan fisik benih yang bisa dipilih yaitu memiliki kualitas bagus terlihat tidak cacat. Biasanya berat biji semangka di antara 30-35 gram. Bentuknya elips dan didominasi warna hitam yang terlihat jelas.
Dulur-dulur bisa mendapatkan benih semangka yang berkualitas dari toko pertanian terdekat. Setelah mendapatkan benih semangka yang berkualitas, jangan dulu menanam benih semangka tersebut. Lakukan proses perendaman benih semangka terlebih dahulu dengan pupuk organik cair GDM spesialis buah-buahan sebanyak 30 ml dicampur dengan 1 liter air hangat dan direndam selama 4-5 jam. Kemudian ditiriskan dan diperas dengan kain basah atau kertas koran. Setelah 2-3 hari benih semangka akan mulai berkecambah dan siap dipindah pada media semai. Fungsi pupuk organik cair GDM spesialis buah-buahan pada proses perendaman adalah untuk mempercepat perkecambahan benih dan menghilangkan penyakit tular benih. Hal ini dikarenakan bakteri Bacillus pumilus yang terkandung dalam pupuk organik cair GDM spesialis buah-buahan mampu menghasilkan hormon untuk mempercepat proses perkecambahan dan menghasilkan antibiotik alami untuk menghilangkan dan melindungi dari penyakit tular benih. Penyemaian benih semangka. Setelah benih semangka siap untuk disemai, maka langkah selanjutnya yaitu penyemaian benih semangka. Penyemaian benih pada proses cara menanam semangka ini bertujuan agar benih dapat tumbuh secara maksimal serta dalam proses kontrol akan lebih mudah, karena penyemaian terdapat pada satu tempat. Bahan penyemaian benih semangka, media tanam berupa tanah, pupuk kandang, jumlah sesuai kebutuhan. Cara penyemaian benih semangka, bersihkan tanah dari sampah dan hama pengganggu. Campurkan tanah dengan pupuk kandang, jumlah secukupnya. Tanam benih semangka dalam lubang tanah sedalam 3-5 cm. Lakukan penyiraman dengan air bersih. Pastikan langkah di atas dulur-dulur lakukan dengan benar dan baik, agar benih semangka dapat tumbuh optimal dan baik. Tujuannya memang untuk menyeragamkan pertumbuhan bibit semangka nantinya sebelum dipindah tanam pada lahan budidaya. Pengolahan lahan tanam. Sambil menunggu benih semangka tumbuh menjadi bibit, dulur-dulur bisa menyiapkan lahan tanam untuk cara menanam semangka. Tanaman semangka membutuhkan lahan tanah yang gembur. Berikut ini tahapan pengolahan tanah dan pemupukan dasar yang bisa dulur terapkan. Pengukuran tanah lahan budidaya semangka. Agar mendapatkan tanah yang gembur, maka lakukanlah proses pengolahan lahan dengan traktor, bajak. Selanjutnya yaitu dengan membuat bedengan dan taburkan pupuk kandang, bokasi, kompos sebanyak 10-20 ton per ha. Pupuk kandang ini berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah pada lahan yang akan ditanami semangka. Apabila tanah rendah asam, maka taburkan dolomite, kapur pertanian untuk meningkatkan tanah hingga menjadi 6-7. Setelah itu tabur secara merata pada lahan budidaya GDM granule sampai dengan dosis 150 kg ha. Kemudian kombinasikan dengan GDM Black Boss dengan dosis 5 kg ha serta takaran yang dulur perlukan yaitu 1 gelas air mineral per tangka dengan cara menyemprot secara merata ke bedengan dalam kondisi basah. Lahan budidaya seluas 7 hektar milik mitra kami di Indramayu menjadi salah satu lahan yang ditanami semangka inul. Disebabkan karakteristik tanah atau lahan yang kering sedangkan tanaman semangka sangat membutuhkan konsistensi air dalam tanah. Maka para petani semangka di Indramayu yang merupakan mitra GDM ini mengaplikasikan GDM Black Boss yang mampu membantu konsistensi air pada daerah yang lahannya terkenal kering seperti milik mitra kami. Selain itu juga kombinasi penggunaan GDM granule sama mengoptimalkan pori-pori tanah lebih cepat sehingga tanah yang keras menjadi lebih gembur dan subur. Tahapan cara menanam semangka. Setelah proses penyemaian benih menjadi bibit, dan bibit semangka tersebut telah berumur 7-10 hari. Maka bibit semangka pada tahap cara menanam semangka siap untuk dipindah ke lahan tanam atau bedengan. Inilah tahapan menanam bibit semangka pada lahan budidaya. Sebelum melakukan proses pindah lahan tanam, buat lubang tanam pada bedengan. Setelah itu menggunakan jarak tanam yang ideal akan membuat budidaya semangka menjadi optimal. Ada 2 cara untuk menentukan jarak tanam semangka. Pertama, dengan cara tanam sistem tunggal yaitu menggunakan jarak tanam ideal sekitar 90-100 cm x 3 meter. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara tanam sistem ganda yaitu menggunakan jarak tanam 90-100 cm x 6-7 meter. Kemudian lakukan penyiraman menggunakan GDM Black Boss sebanyak 1 kg yang dicampur 100 liter air dan disiramkan pada masing-masing lubang.
Proses penyiraman GDM Black Boss pada lubang tanam yaitu agar tanaman semangka dapat terbebas dari serangan penyakit tular tanah seperti layu, busuk, bercak daun, del. Apabila setelah proses pindah tanam ada bibit semangka yang mati, maka harus segera dilakukan penyulaman dengan menanam bibit semangka baru. Maksimal 7 hari setelah proses pindah tanam. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan benih semangka dapat seragam dan masa panen semangka bisa bersamaan. Pada umur 0 bibit semangka tersebut yang sudah ditanam, untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhannya nanti dulur bisa mengaplikasikan pupuk organik cair GDM spesialis buah semprot secara merata pada tanaman. Dengan takaran 2 gelas air mineral per tangkai yang dosisnya sebanyak 8 liter, Cara pemupukan semangka. Salah satu kunci menghasilkan buah yang manis dan lebih berat, tentu pada pemilihan pupuknya. Perawatan pada cara menanam semangka yang bagus juga menjadikan tanaman semangka bisa menghasilkan 2-3 buah per tanaman. Petani semangka di Indramayu menggunakan kombinasi tepat untuk pemupukan semangka. Sebagai salah pupuk pembesar buah semangka yang tidak hanya menutrisi tanaman dan tanah saja, juga mengoptimalkan rasa semangka menjadi manis. Berikut ini tahapan pemupukan tanaman semangka yang sudah diterapkan oleh mitra kami. Setelah masa tanam yaitu umur 0 sampai nantinya 30 HST dulur perlu mengaplikasikan pupuk organik cair spesialis buah, dosis yang dibutuhkan 8 liter, dengan takaran 2 gelas air mineral yang disemprot secara merata setiap seminggu sekali. Kemudian untuk menjaga kesuburan tanah atau lahan budidaya, GDM granule same bisa ditebar secara merata pada lahan budidaya dengan penting adalah tahap pemeliharaan. Sebab tanaman semangka akan mendapat asupan air dan nutrisi yang cukup sehingga budidaya semangka akan tumbuh secara maksimal. Berikut adalah cara pemeliharaan dalam budidaya semangka. Penyiraman tanaman semangka. Lakukan penyiraman tanaman semangka setiap 3 hari sekali atau dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca ataupun lingkungan setempat. Namun pada awal pembentukan bunga sebaiknya jangan disiram. Lakukan penyiraman kembali saat buah semangka mulai terbentuk. Saat buah sudah mencapai bentuk maksimal kurangi intensitas penyiraman agar kadar gula dalam buah terjaga. Posisi batang utama. Atur posisi batang utama dan ranting tanaman semangka pada bedengan, agar budidaya semangka menjadi rapi dan mudah dalam pemeliharaan. Pemangkasan cabang. Agar produksi buah semangka menjadi maksimal, maka lakukan pemangkasan cabang. Cabang yang dipangkas yaitu cabang utama setelah ruas kelima. Tunas samping yang baru tumbuh juga dipangkas, kemudian 3 cabang samping yang dipelihara. Hal ini bertujuan agar selama budidaya semangka proses penyerapan unsur hara dapat terfokus pada cabang yang dipelihara saja. Penyiangan gulma. Lakukan proses penyiangan gulma yang mengganggu tanaman semangka, agar mengoptimalkan pertumbuhan tanaman semangka secara maksimal. Penyiangan dapat dilakukan sehari 2 kali atau dapat disesuaikan kebutuhan tanaman semangka. Buang buah yang tidak normal. Pada umumnya buah semangka yang dapat tumbuh dengan baik pada tanaman semangka hanya berjumlah 2-3 buah saja. Maka dari itu buah semangka yang tidak normal pada daun pertama sampai ke-13 harus dibuang dan buah semangka yang dipelihara hanya buah pada daun ke-14 ke atas. Hal ini dilakukan agar dalam budidaya semangka dapat menghasilkan buah yang maksimal. Pengendalian hama dan penyakit semangka. Selalu lakukan proses pengamatan pada tanaman semangka untuk mengetahui serangan hama dan penyakit dari awal.